Hello Randomania, what's up? Semoga baik-baik saja, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Susana Malam Jumat Kliwon yang dirilis pada tahun 2023. Saya ingatkan kepada besti-besti bahwa ini adalah konten spoiler. Ingat ya, spoiler. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja agar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, gas, berangkat! Film ini berlatar pada tahun 1986 di sebuah desa di daerah Jawa Timur. Di sana tinggallah seorang perempuan cantik jelita bernama Susana. Dia menjalin asmara dengan seorang pria yang bernama Surya. Mereka berdua sudah lama bobogohan dan berencana akan menikah. Hari itu Susana bergegas ke sebuah tempat untuk melihat gulat lumpur. Rupanya Susana ingin melihat kasihnya yang sedang ikut dalam pertandingan itu. Surya terlihat kewalahan menghadapi lawannya. Namun saat Susana hadir, Surya kembali bersemangat dan dapat mengalahkan lawannya. Dan pada akhirnya dia memenangkan pertandingan itu. Surya dan Susana pulang bersama dengan membawa seekor domba yang merupakan hadiah gulat lumpur tadi. Surya berniat ingin menjual domba itu dan akan ia gunakan untuk mas kawin buat Susana. Surya mengantarkan Susana ke rumahnya. Setelah mereka sampai di rumah Susana, kedua orang tua Susana tampak menangis dan ketakutan atas kehadiran anak buah Aryo. Mereka ditugaskan oleh Raden Aryo untuk menagih hutang ayahnya Susana. Raden Aryo merupakan seorang juragan sekaligus orang terkaya di desa itu. Ayah Susana telah kalah judi sabung ayam dan tanpa sepengetahuan keluarganya telah menggadaikan rumah dan sawahnya kepada Raden Aryo. Susana meminta waktu pada anak buah Raden Aryo untuk melunasi hutang ayahnya. Bahkan Surya rela menyerahkan dombanya sebagai DP hutang ayahnya Susana. Anggap ini sebagai tiket baik untuk melunasi hutang. Keesokan harinya, Susana dan kedua orang tuanya diundang makan di rumah Raden Aryo. Mereka dijamu dengan baik dengan makanan istimewa oleh Raden Aryo. Bapak Susana mengira undangan tersebut untuk membahas masalah hutangnya. Namun, Raden Aryo punya maksud meminang Susana menjadi istrinya agar mendapatkan keturunan sebagai penerusnya. Karena sejak menikah dengan istri pertamanya yang bernama Minati, Raden Aryo belum juga dikaruniai seorang anak. Keputusan itu tentu saja mengejutkan bagi Minati serta keluarga Susana. Demi melunasi hutang bapaknya, dengan terpaksa Susana menerima tawaran itu. Pernikahan pun digelar dengan sangat mewah. Rupanya kabar pernikahan Susana terdengar sampai ke telinga Surya. Surya yang tidak terima dengan pernikahan itu datang sambil oleng ke acara pernikahan Susana. Surya yang tak terima dengan pernikahan itu membuat keributan di sana. Surya bertarung dengan anak buah Aryo hingga membuat layar wayang kulit terbakar. Tentu saja hal itu membuat Raden Aryo murka dan menyuruh anak buahnya menghajar Surya. Surya pun kalah dan dihukum cambuk oleh Raden Aryo. Karena sudah terlanjur marah, Raden Aryo akan memotong tangan Surya. Namun Susana berhasil menghalanginya dan memohon pada suaminya agar melepaskan Surya. Susana pun berjanji akan menuruti semua keinginan Aryo asalkan Surya dibebaskan. Susana langsung dibawa ke kamar dan akan diebrut oleh Aryo. Dengan terpaksa Susana harus melayani keinginan Aryo untuk bercocok tanam. Karena Aryo sering tidur bersama Susana, hal itu membuat Minati cemburu. Namun Aryo menegaskan bahwa itu semua hanya untuk mendapatkan keturunan saja. Pagi harinya, Minati meminta pembantunya yang bernama Ratih untuk membawakan sisir Susana yang ada rambutnya. Dan Minati berniat akan menyantet Susana. Saat Susana sedang tidur, ia dikejutkan dengan sesuatu yang bergerak di balik selimutnya. Ketika dibuka, ternyata puluhan ular sudah berada di atas kasurnya hingga membuat Susana ketakutan. Sebagai istri muda juragan terkaya, Susana dan Aryo diajak warga untuk mengikuti acara wiwitan, yaitu acara menyambut pesta panen hasil pertanian warga. Di acara tersebut, Aryo memberikan sambutan dan menyampaikan kabar gembira bahwa Susana telah hamil.
Dan Surya yang mendengar kabar itu sangat sakit hati dan kecewa. Malam harinya, Minati mendatangi dukun langganannya yang bernama Ki Jaya. Dia mengadu pada Ki Jaya bahwa ular yang dia kirim pada Susana tidak mempan. Bahkan kini Susana telah hamil. Minati meminta Ki Jaya untuk menyantet Susana hingga tewas. Teror demi teror menghantui Susana. Saat Susana sedang duduk sambil minum teh, dia kebesekan alias tersedak. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan rambut yang keluar dari mulutnya. Singkat cerita, Susana yang sedang hamil besar pergi ke pasar bersama Ratih. Di sana, dia melihat Surya sedang bekerja sebagai kuli panggul beras. Melihat Susana ada di pasar, Surya yang sakit hati segera ngaleos pergi menghindari Susana. Namun, Susana berusaha menemui Surya. Surya mengutarakan kekecewaannya dan sakit hatinya pada Susana. Susana melakukan ini semua hanya untuk keluarganya. Susana mengatakan jika Surya masih mencintainya, dia meminta bantuan Surya karena merasa nyawanya terancam. Setiap hari ada hal aneh yang terjadi. Susana merasa disantet dan meminta Surya untuk mencari tahu santet itu. Ada ini di dalam tenggorokanku. Di sisi lain, Minati semakin tidak sabar karena Susana akan melahirkan. Dia kembali datang pada Ki Jaya untuk menagih janjinya karena sampai saat ini Susana belum ninggoy. Ki Jaya mengatakan kalau ingin Susana mati, mereka harus menggunakan ilmu Banaspati. Namun syaratnya, Minati harus mau adu gabrut bersama Ki Jaya. Karena tidak ada pilihan lain, dengan kesal hati Minati mau menuruti kemauan Ki Jaya. Singkat cerita, siang itu Susana sedang jalan-jalan di rumahnya. Tiba-tiba air ketubannya pecah. Dia sangat kesakitan dan sepertinya dia akan melahirkan. Di saat bersamaan, Ki Jaya melancarkan aksinya melakukan ritual ilmu Banaspati. Di rumah Raden Aryo, Susana akan melahirkan dibantu oleh Paraji alias dukun beranak serta Ratih. Mereka kesulitan karena bayi tersebut tidak mau keluar dari perut Susana. Susana semakin kesakitan dan kandungannya semakin lama malah semakin besar dan pindah ke belakang. Kondisi itu membuat Bidan dan Ratih ketakutan. Dan tidak lama kemudian kandungan Susana pecah hingga membuat punggungnya bolong. Lalu kemudian Susana tewas dengan cara mengenaskan. Sementara bayinya yang berjenis kelamin perempuan bisa diselamatkan. Melihat kondisi seperti itu, Minati mengatakan kalau Susana tewas karena main ilmu hitam, karena ia melahirkan pada malam Jumat Kliwon. Walaupun bayinya selamat, hal itu membuat Raden Aryo kecewa. Pasalnya, bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan, sedangkan Aryo menginginkan bayi laki-laki. Minati meminta pada Aryo biar dia saja yang akan menguburkan Susana, agar tidak ada orang yang tahu atas meninggalnya Susana. Keesokan harinya, Surya membawa tasbih dan Al-Quran untuk Susana. Dia kaget ketika Ratih mengatakan kalau Susana sudah meninggal saat melahirkan, karena bayi yang dilahirkan menembus punggungnya. Ratih menambahkan Susana meninggal karena disantet. Surya bertanya siapa orang yang telah menyantet Susana, namun Ratih tidak mengetahuinya. Kemudian Surya menanyakan di mana makam Susana. Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Malam itu, Surya langsung mendatangi kuburan Susana dan membongkarnya. Dia mengeluarkan mayat Susana yang ternyata tidak dimakamkan secara layak oleh Minati. Tubuh Susana hanya dibungkus oleh samak pandan tanpa dibaluti kain kafan. Melihat hal itu, Surya sangat terpukul dan memeluk jasad Susana. Surya membawa jasad Susana tanpa arah dan tujuan, sampai-sampai dia tertidur sambil memeluk jasad Susana di tengah hutan. Surya terbangun saat mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Surya kembali membawa jasad Susana dan berhenti di bawah pohon besar. Rupanya suara yang tadi membangunkan Surya kini kembali terdengar oleh Surya. Surya yang kebingungan bertanya siapa dia sebenarnya. Suara itu hanya menyebutkan bahwa dirinya Samil. Iblis itu bertanya mayat siapa yang dibawa Surya dan apa penyebab kematiannya. Surya pun menjawab semua pertanyaan itu. Dia meninggal karena disantet. Karena Susana tewas disantet dan pastinya penuh dengan dendam kesumat, iblis itu menawarkan Surya untuk menghidupkan kembali Susana. Awalnya Surya ragu karena mustahil orang mati bisa hidup lagi. Tapi iblis itu meyakinkan Surya dengan membuat perjanjian. Jika Susana berhasil hidup kembali, maka Surya harus menyerahkan bayinya Susana kepada iblis itu. Surya pun menyetujui permintaan iblis itu. Dia diminta untuk tidak membuka matanya sebelum iblis itu menyuruhnya. Di tengah hujan deras dan petir yang menyambar, akhirnya Susana berhasil hidup kembali.
Surya sangat senang dan langsung memeluk Susana. Namun ia kaget saat mengetahui punggung Susana yang bolong dipenuhi darah. Susana kemudian bertanya di mana bayi yang dikandungnya. Ternyata Susana tidak ingat sama sekali dengan apa yang terjadi padanya. Beberapa saat kemudian Susana mendengar tangisan suara bayi dan dia langsung menghilang begitu saja. Susana? Malam harinya Susana hanya bisa melihat bayinya yang menangis di pangkuan pengasuhnya di luar jendela. Malam itu ada tukang bakso keliling yang sedang berjualan. Namun tiba-tiba dia ketakutan ketika melihat perempuan berdiri dengan kondisi punggung yang bolong. Pria itu langsung lari mendorong gerobaknya. Namun ternyata Susana sudah berada di depannya. Susana memesan 10 mangkok bakso. Dengan tangan gemetar tukang bakso itu menyiapkan baksonya. Setelah menyajikan bakso itu, tak berselang lama bakso itu habis dan Susana kembali memesan 10 mangkok lagi. Namun saat tukang bakso membuka tutup pancinya, ia kaget ternyata baksonya berubah menjadi bola mata manusia. Tukang bakso yang ketakutan meminta ampun pada Susana. Susana menanyakan apakah dia tahu tentang dirinya dan apa yang terjadi pada dirinya. Tukang bakso mengatakan kalau dia dari kampung sebelah dan tidak tahu apa-apa. Rupanya teror hantu sundel bolong sudah menyebar di seluruh desa. Para warga mengadu pada kedua hansip desa tersebut yang bernama Japra dan Rojali. Warga meminta kedua hansip itu untuk menangkap sundel bolong itu agar suasana desa kembali tenang. Sementara itu, Surya kembali ke hutan dan mencari Susana. Setelah bertemu dengan Susana, Susana bertanya pada Surya kenapa sekarang kondisinya seperti ini. Surya mengatakan yang sebenarnya terjadi bahwa Susana telah mati disantet dan melahirkan dari punggung. Selain itu juga, Surya menjelaskan kenapa Susana bisa bangkit lagi dari kematiannya, di mana Surya telah melakukan perjanjian dengan iblis. Susana bingung kenapa Surya sampai melakukan hal ini. Surya beralasan bahwa dia ingin hidup bersama Susana. Keesokan harinya, Surya menghampiri Ratih di pasar untuk meminta bantuannya. Surya membawa Ratih ke hutan untuk mempertemukannya dengan Susana. Susana! Mas! Ratih sangat ketakutan dan hampir saja Susana menyakiti Ratih. Untung saja Surya datang dan mengatakan kalau Ratih akan membantu Susana untuk menyelamatkan bayinya. Ratih mengatakan kalau anak Susana sehat dan baik-baik saja. Namun, dia khawatir dan curiga pada Minati yang akan menyakiti bayi itu. Ratih pernah memergoki Minati akan menenggelamkan bayi itu di bak mandi. Untung saja Ratih segera datang. Dan suatu hari Ratih secara tidak sengaja mengetahui Minati mengundang Ki Jaya ke rumahnya. Ki Jaya memberitahu pada Minati bahwa ada makhluk gaib yang mencoba masuk ke rumahnya. Mas Surya mau bertemu Jaya. Malam harinya Ratih mengantar Surya ke rumah Ki Jaya. Di sana Surya langsung meminta Ki Jaya untuk mencabut pelindung gaib di rumah Aryo. Sayangnya malam itu Susana tidak bisa menembus pagar gaib rumah Ki Jaya. Surya yang sudah tahu kalau Ki Jaya telah menyantet Susana langsung menyerang Ki Jaya. Sayangnya tubuh Surya dikendalikan oleh Ki Jaya dengan boneka santet. Saat Ki Jaya akan menusuk Surya, Ratih datang dan akhirnya perut Ratih tertusuk oleh Ki Jaya. Sebelum Ratih meninggoy, Ratih sempat mengambil kalung sakti milik Ki Jaya dan melemparkannya ke tungku kemenyan. Bersamaan dengan itu, pagar gaib itu pun hilang dan Susana berhasil masuk ke sana. Susana segera menolong Surya dan membunuh Ki Jaya hingga meninggoy. Singkat cerita, Japra dan Rojali yang sedang mencari sundel bolong malah melihat Susana terjebak di kurungan itu. Mereka segera membuka kurungan itu dan akan melaporkan hal itu pada Aryo. Aryo dan anak buahnya dibuat terkejut dengan laporan Rojali dan langsung bergegas ke hutan. Sesampainya di hutan, Aryo segera memastikan laporan itu. Namun setelah Susana membalikkan badannya, wajah Susana telah berubah menjadi orang lain. Tapi Japra dan Rojali masih melihat wanita itu sebagai Susana. Rojali membawa Susana ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian Japra datang memberitahu Rojali bahwa Susana telah meninggal. Japra ingin membuktikan bahwa Susana itu beneran setan atau bukan dengan cara membawa abu jenazah orang mati. Abu itu akan diberikan pada Susana. Konon katanya setan akan kepanasan jika terkena abu jenazah. Mereka segera masuk ke dalam dan di sana Susana sudah menyiapkan mie goreng untuk mereka. Rojali pergi ke dapur untuk menyeduh abu jenazah untuk diminum Susana. Karena Rojali agak boloho, dia malah meminum abu jenazah itu dan makanan itu berubah jadi belatung. Surya datang dan menjelaskan kepada mereka berdua
Dia meminta agar Susana tinggal sementara di rumah Rojali sampai Surya dan Susana bisa menyelamatkan bayi Susana. Surya juga mengatakan kalau Minati dan Aryo yang telah menyantet Susana. Singkat cerita, saat Minati sedang menyisir rambut, dia tidak sadar bahwa dia juga menyisir rambut Susana yang berada tepat di atasnya. Minati terus dihantui oleh Susana. Kang Mas, Kamu kenapa? Kang Mas. Aryo segera datang dan menenangkan Minati. Minati menjelaskan bahwa dia diteror Susana. Namun Aryo tidak percaya dengan apa yang dikatakan Minati. Lalu Minati mengajak Aryo untuk melihat kuburan Susana yang sudah dibongkar. Aryo menyangka kalau Surya yang telah mencuri mayat Susana. Mereka kemudian mendatangkan dukun lagi untuk melindungi rumahnya. Dukun itu memberikan cermin dan keris pada Minati untuk mencegah datangnya Susana. Malam berikutnya, pesta panen telah digelar. Japra dan Rojali yang sudah bekerja sama dengan Surya sudah berada di rumah Aryo. Mereka membujuk anak buah Aryo untuk pergi ke acara pesta panen. Sementara Surya yang sudah ada di tempat pesta bekerja sama dengan seorang wanita untuk membuat anak buah Aryo mabuk. Di saat bersamaan, tiba-tiba Ratih hidup lagi dan kembali ke rumah Aryo. Ratih beralasan habis menjenguk orang tuanya yang sakit. Tanpa curiga sedikit pun, Aryo langsung menyuruh Ratih masuk. Dan Aryo menyusul anak buahnya yang ada di pesta. Baik, Raden. Di dalam rumah, Ratih bertemu dengan Minati dan izin untuk melihat bayi Susana. Minati yang curiga kemudian mengikuti Ratih. Setelah Ratih sampai di kamar, ternyata bayinya tidak ada di sana. Ratih pun menanyakan keberadaan bayi itu pada Minati. Minati yang curiga langsung menodongkan keris pada Ratih. Namun, benda itu tidak bereaksi apapun pada Ratih. Karena kepalang era, Minati mengatakan kalau bayinya ada di kamarnya. Saat Ratih berjalan ke kamar, Minati menggunakan cermin untuk melihat wujud asli Ratih. Betapa terkejutnya Minati, ternyata punggung Ratih bolong. Seketika itu, Susana langsung menunjukkan wujud aslinya pada Ratih. Anak buah Aryo yang berada di luar terpaksa memecahkan kaca pintu rumah dan membukanya. Dia mencari keberadaan Minati, namun dia malah diserang oleh Susana. Sesampainya Aryo dan anak buahnya di rumah, dia segera masuk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia masuk ke kamar dan melihat bayinya masih aman. Dia juga menemukan Minati yang ketakutan bersembunyi di kamar mandi. Tidak lama kemudian, Surya datang untuk mengambil bayi Susana. Di dalam rumah, Surya bertemu dengan anak buah Aryo dan perkelahian pun tak bisa terhindarkan. Saat Surya akan dibacok, Susana segera datang dan menyelamatkan Surya. Kemudian, si botak meniup suling untuk melemahkan Susana. Surya segera mendorong peniup suling itu sehingga Susana bangkit lagi. Susana kemudian bertemu dengan Aryo dan Minati yang membawa bayinya. Minati mengancam akan membunuh bayi itu jika Susana berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian, dukun itu datang dan langsung menancapkan paku ke Susana. Dan Aryo menembak Susana hingga tersungkur. Surya yang melihat hal itu langsung menyerang Aryo secara membabi buta. Surya terus menyerang Aryo sampai Aryo kewalahan. Saat si dukun akan menancapkan paku ke kepala Susana, Surya yang bertarung dengan Aryo datang tepat waktu. Surya mengambil senapan milik Aryo dan menembak dukun itu. Tubuh Susana pun lemah dan Surya segera mencabut paku-paku yang tertancap di badan Susana. Susana pun pulih kembali dan langsung menancapkan salah satu paku itu ke kepala dukun hingga tewas. Susana pun membunuh Aryo dengan senapan milik Aryo sendiri. Sementara itu, Minati kabur sambil membawa bayi Susana. Susana terus mengejar Minati hingga Minati terpojok. Minati melemparkan bayi itu dan Susana dapat menyelamatkannya dengan menggeser tumpukan jerami. Susana segera menghampiri bayi itu dan memeluknya. Minati segera pergi dari situ, namun Susana tak akan membiarkannya lolos. Susana membuat Minati tak berdaya dan tersungkur. Surya segera mengambil bayi Susana sambil menyaksikan Minati dibunuh oleh Susana dengan cara yang sama saat dirinya meninggal. Setelah dendamnya terbalaskan, Susana meminta bayinya pada Surya. Susana meminta Surya membunuh bayinya dengan golok yang Surya bawa. Dan Surya harus bunuh diri dengan golok itu juga agar mereka bisa hidup bersama di alam gaib. Ternyata Surya punya niat lain. Dia tidak ingin bayi yang tak berdosa itu menanggung akibat dari perbuatannya.
Sambil memeluk Susana dan bayinya, Surya menancapkan paku yang dia ambil dari dukun tadi di kepala Susana. Akhirnya, Susana benar-benar meninggal untuk kedua kalinya. Di akhir film, Surya menguburkan Susana dengan layak. Surya juga rela membesarkan bayi yang dilahirkan Susana. Hanya dengan cara itu, dia bisa menebus kesalahannya pada Susana dan memberikan kasih sayangnya pada anak Susana. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Malam Jumat Kliwon. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Surya yang tak terima kekasihnya mati disantet melakukan perjanjian dengan iblis agar Susana bisa kembali hidup dan membalas dendam pada orang-orang yang telah menyakitinya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekali-kali mencoba berjudi, karena itu adalah awal dari kehancuran. Ingat kata Bang Haji Rhoma Irama. Saya Ede, pamit undur diri, salam sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya, see you and goodbye.